ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita elas raful kelihatan sekali. Tuh, hancur. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Cocoknya dengan siapa? Namanya Dumatno Budi Utomo. Huruf A-nya mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh sama sekali tidak berdasar. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana atas nama Joko Widodo, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik asli berdasarkan uji forensik dan telah menghentikan penyelidikan, namun polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tetap berlanjut. Pihak pelapor, Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak hasil uji forensik dan meminta Bareskrim lakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus pun dilakukan 9 Juli lalu, namun hasilnya belum diumumkan ke publik. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah menghentikan perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Sehingga dengan adanya putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Kini bola panas bergulir di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan yang dianggap merugikan Jokowi. Laporan dilayangkan tim advokat Pradi Bersatu kepada Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pasal yang dikenakan yaitu pasal tentang penghasutan, pasal Undang-Undang ITE, serta pasal perlindungan data pribadi. Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut melaporkan Roy Suryo CS. Pasal berlapis dilayangkan, mulai dari pasal fitnah, pencemaran nama baik, hingga pasal Undang-Undang ITE. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangannya oleh Polda Metro Jaya. Usai tim Dipo Investigasi mendatangi lokasi KKN Jokowi, tim memperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya mendatangi Desa Ketoyan. Selain mendatangi Desa Ketoyan, polisi juga memeriksa Karno di rumahnya di Boyolali pada 25 Juni lalu. Selain itu, saksi yang diperiksa adalah Roy Suryo yang mengunggah dan menganalisis dokumen ijazah Jokowi secara digital. Roy 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Sama seperti Roy, Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik yang ikut menganalisis ijazah Jokowi, telah diperiksa 2 kali. Nama Dr. Tifa juga termasuk dalam daftar saksi terlapor. Ia telah menjalani pemeriksaan pada 15 Mei dan 11 Juli 2025. Ketua TPUA Egy Sujana juga turut diperiksa pada 7 Juli 2025. Ia tercatat sebagai pelapor awal kasus ini ke Bareskrim pada Desember 2024. 2 anggota TPUA lainnya yakni Rizal Fadilah dan Kurniatri Royani juga turut diperiksa Polda Metro Jaya. Tak hanya pihak terlapor, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah juga penuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2025 sebagai saksi dari pihak Jokowi. Usai memeriksa para saksi, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Naik tahap penyidikan berarti polisi akan segera menetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan penghasutan maupun berita bohong. Dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor, itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum atas polemik ijazah palsu Jokowi. Akankah polisi mampu menuntaskan polemik yang bergulir? Saudara, saya tiba di depan dari markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan masuk ke dalam untuk mengikuti secara langsung, saudara, gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Polri akan mampu mengungkap kebenaran terkait dengan tudingan polemik ijazah palsu? Saya akan langsung masuk, saudara.
Terus salah satu pihak yang paling ditunggu kehadirannya termasuk juga penuding ijazah palsu Joko Widodo. Bung Roy Suryo sudah tiba di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Bung Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Siap, Bung. Sedikit saja, Bung, sebelum nanti kita masuk ke gedung Barreskrim. Apa yang kemudian Bung Roy bawa untuk membuktikan bahwa tudingan ini valid? Gini, jadi kita ingin melengkapi penjelasan dari Puslapor dari dalam konferensi pers beberapa yang lalu. Ya, kita menyambut baik undangan ini. Jadi saya nanti tidak diberi kesempatan akan menyampaikan misalnya analisis teknis ya. Boleh ditunjukkan, Bung Roy? Boleh. Analisis teknis ini isinya adalah paparan saya ya tentang bagaimana hal-hal yang sudah ditemukan. Misalnya kapan dekan Fakultas Kehutanan waktu itu. Kemudian ada unggahan dari Saudara Sandi ya. Kemudian analisis ELA, error level analysis. Kemudian apa itu artinya ELA? Saya terangkan juga bagaimana hasilnya kalau ijazah itu tidak banyak errornya seperti ini. Ya, termasuk perbandingannya ya. Kemudian ada juga perbandingan face comparison ya. Kalau foto saya dengan sekarang, kalau memang orangnya sama, pasti akan match ya. Kemudian kalau orangnya tidak sama, ini tidak match. Itu tidak match. Iya kan? Kemudian kalau orangnya lain ya justru match. Ini adalah sosok DBU ya, itu malah match. Kemudian ijazah yang tampilkan di pada saat konferensi ya. Ini adalah ijazah nomor 1. Nomor 1120. Saya menggunakan 3 pembanding. Sebentar, ini berarti ini pembanding yang dibawa oleh saya, Bung Roy Suryo? 1115 miliknya Frono Jiwo, kemudian 1116 miliknya Alamur Baru Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih. Ya. Nah, kesimpulannya apa? 3 ini ternyata match. Tapi 3 ini tidak match dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Contohnya di sini. Ini lihat ada logo, kemudian ada huruf A, logo ada huruf A, sama persis. Tapi ternyata 1120 miliknya Joko Widodo malah keluar. Artinya ini tidak match ya. Singkat saja Bung Roy, sebelum kita masuk, sebelum nanti masuk, apakah kemudian sejumlah bukti yang kemudian dibawa ini oleh Bung Roy Suryo akan mampu membuka kembali penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Ya. Insya Allah. Saya percaya, meskipun ini kan upaya kita, ikhtiar kita, upaya dari manusia, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan saksikan bersama Bung Roy. Terima kasih untuk waktunya. Saudara, sejumlah awak media sudah menanti kedatangan dari pihak TPUA dan juga Roy Suryo, termasuk Wisma Usiani. Kita akan menunggu apa yang kemudian akan disampaikan. Oke, gitu ya. Bung Roy, ketika nanti 3 ijazah itu, misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju, silakan hadirkan. Frono Jiwo silakan hadir, Sri Murtiningsih silakan hadir, tapi almarhum Baru Mulyono ya. Susah dihubungin. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murtiningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Terus sejumlah awak media masih menunggu gelar perkara khusus yang terus digelar oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang kurang lebih sudah berjalan 2,5 jam. Namun untuk menyegarkan kembali ingatan Anda, kami akan hadirkan kenyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei 2025. Terkait ijazah, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau. Kita uji punya ijazah Bapak Jokowi, hasilnya identik. Secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu, tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi
sebagai terlapor juga harus dilindungi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Joko itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Usai gelar perkara khusus, tim Dipo Investigasi menghubungi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juandadi, untuk menanyakan hasil resmi gelar perkara khusus. Namun yang bersangkutan tidak menjawab. Saudara, sudah tersambung melalui sambungan Zoom ahli digital forensik yang saat ini sedang berada di Australia, Bapak Ruby Alamsyah. Pak Ruby, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Siap. Pak Ruby, saya ingin langsung ke poin yang akan kita bahas, Pak. Bahwa dalam gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo membawa hasil analisanya dengan uji error level analysis untuk kemudian menguji keabsahan ijazah Pak Jokowi. Sudahkah tepat metode itu, Pak? Metode itu salah satu metode yang biasa digunakan kalau kita mau mengecek sebuah keabsahan dokumen. Salah satu ya. Dan tidak bisa menjadi satu-satunya metode untuk menentukan sebuah keaslian sebuah dokumen atau sebuah file, sebuah image gitu ya. Karena digital forensik itu kan menganalisa barang bukti digital. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, ijazah itu adalah produksi analog gitu kan, bukan digital. Artinya tidak bisa dibuktikan dengan ELA? Ya, kalau analog nggak perlu dibuktikan pakai ELA gitu ya, harus pakai teknik forensik yang analog gitu. Tetapi ini kita berandai-andai nih, kalau memang mau dilakukan forensik digital ya simple, lakukan scanning, lakukan capture image ijazah tersebut secara proper. Yang satu punya Pak Jokowi di-download, dianalisa dari hasil download media sosial yang terkompres file image-nya. Oke, itu satu. Kedua, yang dilakukan analisa ELA yang sama tetapi menggunakan pastinya tadi sebutkan ijazah asli beliau, pastinya kan di-scan dengan proper gitu kan. Okay. Nah, kalau di-scan dengan proper sama file image yang dikompres dari media sosial, logikanya kan kebayang kan, nggak apple to apple. Artinya ketika Bung Roy Suryo mengatakan ketika diuji ELA, punya Roy Suryo itu jelas, tingkat errornya sangat minim, tetapi ketika punya Pak Jokowi di uji ELA, blurnya sangat banyak, berarti tidak valid, Pak, penyataannya. Iya, logika saya itu pastinya. Yang dianalisa menggunakan ELA juga terhadap ijazah Pak Jokowi, itu pasti hasilnya akan jelek karena apa? Karena dianalisa dari file yang terkompres, di-download dari media sosial Twitter tadi. Simple itu aja. Dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHAP ini adalah untuk kepastian hukum. Kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum.